yang sama-sama kita hormati guru kita, Guru Ridho dan Guru Hasbi. Kita doain biar cepat. Amin Allah. Cepat apanya? Guru juga. Gak perlu. Sekedar informasi, kalau ibunya janda dan daftar. Bapaknya duda, soalnya bapaknya duda. Promosikan lagi. Para anak sekalian, sebelum saya kasih titipan buat kalian yang akan berjuang di kancah yang lebih lebar, lebih luas, persaingannya lebih besar, kompetitornya lebih besar. Sebelumnya saya minta dibacain Fatihah dan kita baca sholawat Maria. Niatnya khusus buat lembaga saya yang sedang saya bina, saya bangun. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah dan wasilah sholawat Maria ini Allah bukain jalan. Amin. Allah segera wujudkan biar menjadi lembaga yang bermanfaat buat umat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita baca salat Maria dengan niat. Yang pertama, kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Yang kedua, hajat dan harapan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Allah bukain jalan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Satu kali lagi ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim
Ibrahim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para ulama sekalian, pesan saya yang pertama, jangan patah semangat, terus belajar, terus cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kamu pengen dihargai orang, salah satunya adalah ketika kita punya ilmu. Jadi mumpung masih muda, masih banyak kesempatan, pokoknya ilmu nomor satu. Ya, belajar. Belajar itu tidak ada batas usianya. Utlubul ilma minal mahdi ilal sampai mati, tugas kita terus belajar. Ya, syukur-syukur ada di antara kalian ini jadi doktor. Karena keberhasilan seorang guru ketika murid-muridnya lebih pinter, detailnya lebih apa? Lebih tinggi. Itu keberhasilan seorang guru. Karena guru kalian itu kapan-kapan nanti mereka akan apa? Akan pulang duluan. Dan kalian orang-orang yang disiapkan untuk menjadi pengganti, penerus. Nah, kalau penerusnya tidak berilmu, maka hancurlah. Hancur agamanya, hancur juga bangsanya. Apalagi sekarang ini sudah jelas-jelas negara kita itu ibarat hidangan itu direbutkan oleh banyak orang. Jadi satu nampan, satu hidangan direbutkan banyak orang. Jangan sampai kalian itu nanti hidup 20 tahun yang akan datang seperti orang merantau di kampungnya dewek. Ya, negara kita udah dikuasai oleh orang-orang yang bukan orang Indonesia. Makanya kamu harus apa? Pinter, harus berilmu. Ya. Dulu Spanyol itu, Spanyol tahu Spanyol? Tahu. Dulu itu 750 tahun itu di bawah kekuasaan Muslim. Sehingga dari Spanyol itu banyak ulama-ulama Muslim. Di antaranya Ibnu Malik, pengarang apa? Alfiyah. Itu beliau dari Spanyol, bukan dari Arab. Tapi penulis Alfiyah, ulama sastra Arab dari Spanyol. Kemudian ahli kedokteran. Siapa? Ibnu Sina. Itu juga ulama dari Spanyol. Ya, dari Cordova, Spanyol itu. Kemudian ada Ibnu Khaldun, ahli sejarah dan geografi. Beliau juga ulama Spanyol. Walaupun memang mereka keturunan Arab. Bahasa yang digunakan pun bahasa Arab. Tetapi pada satu saat Spanyol itu kalah dalam memilih pemimpin presiden. Yang menang adalah orang Nasrani. Ketika orang Nasrani menguasai negara Spanyol yang mayoritas Muslim dan Muslimnya berkualitas, ya, mereka semua dikasih opsi sama presiden yang terpilih dari orang Nasrani. Kata presiden apa? Kalau kalian cinta dengan Islam,
silakan keluar dari Spanyol. Bawa tuh agama kalian. Tapi kalau kalian cinta dengan negara Spanyol, dari ecek-ecek sampai negara maju, negara-negara Eropa, belajar ilmu ke Spanyol. Jadi kata presidennya, kalau kalian semua cinta dengan teknologi dan kemajuan negara Spanyol, tinggal di Spanyol, ikuti agama kami. Ya, akhirnya Muslim-Muslim Spanyol memilih keluar. Kemana? Ke Afrika Utara, asal mereka. Kami sudah siapkan kapal-kapal yang akan mengangkut kalian untuk berangkat ke Afrika Utara. Tinggalkan Spanyol. Berbondong-bondong umat muslim keluar dari rumah mereka, menuju ke pantai, ke kapal yang sudah disiapkan. Mereka keluar berbondong-bondong, rumah mereka diapain? Dibakar. Dibakar habis. Ya, karena muslimnya mau apa? Mau pergi ke laut, ke pantai itu, naik kapal. Sesampainya muslim-muslim Spanyol di tepi pantai, kapal-kapal yang akan membawa mereka diapain? Dibakar. Habis, di bumi hanguskan. Pulang lagi ke rumah, rumahnya habis. Mau berangkat ke Afrika Utara, kapalnya nggak ada. Di situ dibombar di semua. Dan itu terjadi tanggal 1 April. Yang diperingati oleh orang barat April Mop, ya, hari pembohongan. Jadi di barat itu ada tanggal 1 April namanya hari pembohongan. Hari itu orang boleh berbohong. Suami dengan istri boleh, teman dengan teman boleh. Bukan ajaran agama Islam. Maka umat Islam kalah pada waktu itu. Nah, ini kita harus belajar, bangsa kita mayoritas muslim. Coba kalau kamu lihat sekarang berita-berita, sudah dikuasai oleh orang-orang siapa? Nah, nauzubillah. Nauzubillah. Makanya kamu jangan sampai jadi korban mereka. Maka yang harus kamu targetkan, saya harus pintar, saya harus berilmu, saya harus punya pendidikan. Ya. Jadi jangan cukup dengan yang sekarang kamu sudah miliki. Kalau saya nggak punya biaya untuk saya kuliah, kamu cari bagaimana supaya kamu kuliah itu gratis. Sekarang itu banyak orang kuliah gratis, asal kamu mau. Dengan apa? Saya punya hafal Quran 30 juz, tinggal berangkat. Ya wajar kamu lelah ngapal Quran, pengen kuliah karena nggak punya duit. Nah, kalau punya duit, silakan berangkat kuliah. Ya, saya akan merasa lebih bangga. 20 tahun akan datang, 2040 ya. Kamu datang lagi ke sini sudah bawa titel apa? Dokter. Amin, Allah amin. Dokter. Ya. Saya bangga. Nah, karena itu Pak, jangan pernah lelah, jangan pernah pesimis untuk belajar. Saya juga dulu bukan siapa-siapa. Saya ditinggal mati oleh bapak saya usia 5 tahun. Ibu saya single parent. Anaknya banyak, 11. Ya, tanpa kehadiran seorang ayah. Ya, tapi Allah yang bukain jalan. Waktu saya masih sekolah, dulu di At-Taqwa, zamannya Nur Ali, pokoknya status yatim gratis. Kalau seandainya saya tidak digratisin, saya nggak tahu bisa seperti sekarang apa enggak. Jadi sejak masuk SD sampai lulus aliyah gratis. Karena statusnya apa? Yatim. Ketika saya lulus tahun 93, saya lulus tahun 93. Ya, setelah menjabat sebagai ketua 1. Nah, ketua umumnya, nah ini anaknya, tuh, bapaknya. Ya, Ustadz Rohadi. Itu ketua umum saya tuh. Dulu. Tahun 94 saya berangkat.
Itu pun setengah dipaksa oleh Abuya. Ya, kata Abuya, sudah dong ente sudah berangkat ke Mesir. Ada 3 alasan saya tidak mau ke Mesir. Pertama, saya ngerasa saya bukan orang pinter, karena kalau ke Mesir itu pasti orang-orang pinter. Ya, saya bilang, guru saya nggak mampu belajarnya, saya takut nggak lulus, karena belajarnya harus apa? Harus ngapal kitab. Saya nggak kuat, saya kata gitu. Apa kata Buya? Saya ini guru ente, saya ini guru ente. Saya tahu kemampuan ente. Kalau kata saya berangkat, bismillah, berangkat, bisa ente. Bisa itu ente lalui, bisa. Jadi lebih yakin gurunya daripada siapa? Muridnya. Alasan kedua, saya bilang, saya nggak ada biaya. Kan ibu saya single parent. Setiap hari jualan es mambo. Ya, saya setiap hari tuh bikin es mambo beberapa bak setiap hari. Kalau 5:30 nganterin ke warung-warung pakai termos. Kalau udah 5:30 sore ambilin dari warung-warung pakai termos, pakai sepeda. Itu kerjaan saya setiap hari tuh. Saya bilang saya nggak punya duit. Apa kata beliau? Orang belajar itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi ente jangan khawatir, jangan pikirin itu. Pokoknya rezekinya ada. Karena orang belajar itu udah dijamin. Saya bilang alasan ketiga, saya kasihan guru, manggil guru ya, bukan abu ya, sama ibu saya karena tinggal sendiri. Kan tinggal saya sama adik saya yang bontot, yang lain kan sudah berkeluarga. Jadi di rumah saya bertiga tuh, sama ibu saya sama adik saya yang bontot. Kalau saya pergi, ntar ibu saya sama siapa? Apa kata Buya? Kalau ente sekarang di sini tinggalin ibu ente, nanti kamu di sana akan ada pengganti ibu-ibu yang lebih sayang dari ente. Banyak nanti ibu-ibu di sana sayang sama ente. Jadi ente nggak usah pikirin. Dah, bismillah, berangkat. Akhirnya berangkat tahun 94. Ya. Kemudian saya mau buktiin tuh 3 ucapan Abuya kepada saya waktu itu. Baru nyampe saya di sana bulan Agustus 94. Saya terkena penyakit cacar. Yang sebelumnya belum pernah ada cacar tuh di Mesir, belum pernah. Sampai dokter rumah sakit itu bingung, ini penyakit apa ini? Sampai semua teman-teman mahasiswa ketularan sama saya. Cacar nggak kemana-mana sebulan. Ya mungkin itu ujian. Nyampe di sono ternyata nggak sampai di situ ujiannya. Undang-undang Al-Azhar mewajibkan mata kuliah Al-Quran harus hafal 7,5 juz setiap 1 tahun. Padahal dari rumah nih kayak kamu nggak punya hafalan sama sekali. Nggak punya hafalan sama sekali. 7,5 juz. Sehingga saya ingat pesan Buya. Waktu saya mau berangkat, beliau ngasih tausiah di rumah saya. Kata beliau apa? Kalau ente nanti di sana punya masalah, ada kesulitan yang sedang kamu hadapi, kata Buya apa? Gelar sejadah, sholat, minta sama Allah. Tuh, makanya kemarin saya pesan sama kamu, tuh, jangan tinggalkan sholat. Karena di dalam sholat itu paling komplit doanya. Itu pesan Buya dulu. Pokoknya ente ada masalah apa di sono, sulit belajar, sulit ekonomi, sulit semuanya. Gelar sejadah, minta di malam hari, Allah yang bukain jalan. Akhirnya karena tadi tuh ya 7,5 juz, gimana nggak stres, kita nggak punya hafalan. Udah tiap hari itu adanya di atas sejadah. Makanya yang belajar sama saya di kitab talim-talim apa? Sunnah orang belajar ngadep ke kiblat. Ingat nih ya. Ketika nanti kamu belajar, kuliah, jangan lupa sholat hajat 2 rakaat, duduk di atas sejadah, arahkan kiblat. Di dalam kitab itu diceritain orang yang belajar yang menghadap kiblat jauh lebih bermanfaat ilmunya dibanding yang tidak menghadap kiblat. Ternyata itu saya temuin ketika saya ngajar kamu itu. Dulu mah saya nggak tahu, pokoknya Buya suruhnya gelar sejadah. Tidak cukup di situ. Akhirnya ijazah yang saya bawa tahun itu ditolak Al-Azhar. Nggak bisa masuk. Terkatung-katung. Kuliah enggak,
masuk Mahat enggak. Sampai berapa? Dari bulan Agustus sampai ke Januari. Terkatung-katung. Ijazah yang saya bawa ditolak. Muadalahnya sudah habis. Akhirnya diurus sama kedutaan, Januari baru diterima. Ketika diterima, karena kan masuknya di bulan November tahun ajaran baru, tapi saya masuknya di Januari karena ijazahnya masih ditolak. Ketika diterima di Al-Azhar, saya nggak tahu, bingung, saya mau masuk fakultas apa. Kata teman-teman senior, kalau ente mau masuk ke fakultas syariah, ente harus pinter ininya nih, otaknya harus suka ngapal, sering ngafal. Ya orang dia takut nggak pernah ngapal Quran enggak, ngapal hadis kagak, nggak ada dulu zaman saya, nggak ada. Bingung saya. Kalau ente mau ngambil fakultas Usuluddin, ente harus pinter nginsya, ngarang bahasa Arab. Buru-buru ngarang, ngomong aja bah, nggak bisa. Kalau ente pengen cepet selesai kuliah, ngambillah fakultas apa? Lugoh, fakultas sastra Arab. Kok bisa? Lah ente berturut-turut 3 tahun nggak naik, ya pulang cepet. Begitu katanya. Karena saking sulitnya itu fakultas lugoh itu. 3 tahun berturut-turut kagak naik, cepet pulang. Di DO. Tambah berat lagi kan? Ada satu lagi fakultas Dirasat Islamiyah. Kalau ente ngambil ini, fakultas Dirasat Islamiyah itu materinya 3 fakultas jadi 1. Syariah, Usuluddin, Lugoh. Ada di fakultas syariah, ada di fakultas Dirasat Islamiyah. Tambah stres. Akhirnya apa? Saya gelar sejadah. Saya minta sama Allah, ya Allah, satu, tempatkan, pilihkan saya fakultas yang sesuai dengan otak saya, sesuai dengan kemampuan saya. Itu pinta saya. Pinta yang kedua, ya Allah, tempatkan saya sesuai dengan cuan saya. Karena kita orang susah, gak punya duit. Hidup di ibu kota mahal. Ya. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Ternyata apa? Saya diuji lagi oleh Allah, ditempatkan di satu kampung yang kampungnya lebih kampung dari Pondok Soga. Ada Pondok Soga sini? Mana? Di Pondok Soga masih banyak nggak tai kebo di jalanan itu? Udah nggak ada karangnya. Di tempat saya kuliah, Masya Allah, tai kebo, tai himar, tai kuda, bebek, nila, kemudian semua ada. Jadi rumahnya 2 lantai. Lantai atas itu buat ternak, kambing, nila, bebek. Kampung banget. Ngebul, sungainya bau. Nyampe di kampung itu, saya dirubung-rubung bocah kampung. Karena bocah kampung itu baru ngeliat orang asing. Ya, kata Guru Judin almarhum, yang nganterin kan beliau ke kampung. Ya Allah, Nung, lu udah dari kampung sampai ke Mesir, ke kampung lagi lu. Bener-bener kampung, Masya Allah. Masyarakat di situ nggak ada rumah yang disewain, nggak ada. Antara kampung tempat saya kuliah dengan Kairo itu 80 kilo, jauh. Jadi saya nggak punya teman orang Takwa, nggak ada. Orang Indonesia yang diterima di kampung itu 15, satu lagi orang Turki 16, tapi yang sekolah cuma 5 orang. Saya dari Jakarta, satu lagi dari Palembang, satu lagi dari Padang, satu lagi dari Bandung, satu lagi dari Mandailing. 5 orang. Dia doang yang kuliah tuh, dari 16 orang. Ya, ternyata ketika saya renungin, ya Allah, ini mungkin doa saya. Emang saya minta begitu. Saya minta, ya Allah, tempatkan kuliah yang sesuai dengan otak saya. Tempatkan saya kuliah yang sesuai dengan cuan saya. Ternyata benar. Di kampus itu nggak ada dosen yang tidak kenal dengan saya. Ya kan, primadona. Karena cuma 5 orang. Satu kampus kayak gini banyaknya nih, orang Indonesia cuma 5. Setiap kali dosen ngajar, Indonesiin, ta'al, out gudang. Sini duduk depan sini. Jadi kalau duduk suruh depan, cuma 5 orang. Semua dosen tuh nggak ada yang gak kenal. Akhirnya apa manfaatnya? Ketika ujian, saya selalu dimanja sama dosen. Nur, sini.
Nih halaman ini wajib, ini keluar, ini ada soalnya, ini ada soalnya. Jadi selalu dikasih bocoran tuh sama dosen, karena dia sayang. Kalau lagi ujian syafahi, diintip di kaca, ada dosen bahasa Arab, masuk dia ke dalam. Sama yang nanya, Haza ibni, ini yang kamu tanya anak saya, jangan kamu sulitin. Selalu dibelain gitu. Akhirnya cincai, ketika ujian syafahi bukannya nanya materi yang ditanya, tapi malah nanya, ente di rumah kerjanya apa bapak, ibu, nanya itu aja deh gitu. Alhamdulillah. Makanya saya cepat, akhirnya 4 tahun selesai. Itulah yang saya bilang tadi. Dan biaya hidupnya jauh lebih murah. Saya tinggal di rumah Rois Baitul Mal. Rumahnya murah, cuma 50 pon. Kalau sekarang mungkin 50.000. Murah. Setiap bulan saya dijamin sembakonya. Setiap bulan. Jadi otomatis uang saku nggak keluar sama sekali. Beras, minyak, telur, terigu, semua dijamin. Tahun 94 kan datang. Tahun 95 kan setahun. Ya, setahun tuh. Lulus saya nilainya bersih. Nggak ada yang utang mata kuliah. Akhirnya IJMI yang dibawa pimpinan B.J. Habibie memberikan beasiswa bagi anak yang lulus. Maka dapatlah saya tuh $100 sebulan. Ketutup dah tuh biaya hidup. Ya, itulah yang saya bilang, yang dibilang Abuya tadi tuh. Ya, rezekinya ada. Sama Rais Baitul Mal tempat saya tinggal, sembako dikasih sama duit dikasih. Bininya beliau tuh sayangnya sama saya minta ampun. Kalau saya kuliah pulang udah dimasakin, udah disapuin, udah rapiin, rapi itu. Ternyata tiga-tiganya ucapan Buya itu benar-benar terjadi. Orang belajar itu ente bisa, duitnya ada, dan ibu-ibu pasti sayang. Ya, jadi pesan saya sama kamu, jangan pernah putus asa. Yang penting apa? Gelar sajadah. Minta, kamu mau kemana? Ya, makanya kan ada surah Fatihah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyakin ibadah, lalu minta. Pasti Allah bukain jalan. Ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat kalian semua. Ya. Agar Allah mudahkan jalannya. Amin. Allah bukain jalannya. Amin. Allah pilihkan fakultas yang sesuai dengan kemampuan. Amin. Allah tempatkan kalian di kampus sesuai dengan cuan kalian. Amin. Dan terus diberikan semangat. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.